Setelah itu di sini aku nampilin kan ini kan aku bisa nih mau diedit kan aku waktu itu nulis itu kan enggak, bukan, salah. Aku di sini mau munculin month di sini. Jadi misal orang yang pakai website ini tuh dia per bulan misal. Nah, habis itu dia mau muncul month tapi otomatis gitu. Caranya gimana? Oke, kita ke course PHP nih. Itu kita copy ini, kita taruh di bawah sini juga. I'm going to and duration. I'm going to change 2 months next position. I'm going to change open months. Okay, what is the duration you are given here? Nah, berarti kayak aku jadi buat tutorial sambil lihat tutorial orang lain juga. Jadi di sini mungkin untuk remake-nya kali ya. Nah, ini karena aku mau ubahnya itu si durasinya, jadi kita sih duration month. Return variable this duration. Duration month. Oke. Nah, habis itu kita ke indeksnya si batch. Indeksnya batch nih. Ini kan dia bisa kayak gini nih, course underscore ID. Nah, kita ganti jadi course name. Itu kita ke show-nya juga. Ini kan dia mesti course nih, course ID. Nah, kita ganti juga. Jadi course name. Kok begini sih? Ya benar. Habis itu kita ke editnya. Ini course ID mana sih? Value-nya ada ini. Oke, coba kita reload. Oke. Misal kita view. Mana sih? Nah, bukan ini berarti.
Nggak, belum berarti. Oke. Kita ke batch. Nah, ini kita copy. Terus kita taruh di enrollment. Ganti jadi student. Masuk ke indeks ini, indeks enrollment. Udah kan, di sini kan ada batch ID kan, ganti. Ini juga student. Oke. Ini SD tes Ariana. Oke. Kita ke batch PHP. Ini sih batch PHP. Terus kita ke indeks batch. Maaf ya guys kalau agak kurang gak jelas gitu. Indeks batch. Udah, course name. Coba kita ke enrollment aja coba. Enrollment mana sih, ya Allah. Ya pokoknya gitu guys. Ini tuh cara nampilin si enrollment application. Iya. Kayak ini tuh
work, so it's working back. If you want to, it's working fine, right? It's check it back. Nih kalau misalkan dia tuh sebenarnya di bagian batchesnya, bagian batches nih, awalnya itu course-nya nggak kayak gini kan. Awalnya course-nya itu kayak bentuk integer gitu, 1, 2 gitu. Nah habis itu dia udah ganti jadi Java dan C++ kayak gini nih kan, dia gini kan tuh, jadi 1 jadi ke course started. Oke, kita lanjut untuk bagian paymentnya. Kan student udah, teacher udah, course udah, batch udah, enrollment udah. Sekarang kalian itu adalah payment. Nah, kita buat dulu migrationnya. Migration. Jadi kita copy. Ya. Sini kita ganti dengan create payments. Migration create payments table. Ya. Enter. Oke, create successfully. Oke. Kecilin dulu. Migration, mana migration? Ya, create payments table. Nah, ini isinya itu kita copy aja, bentar. Kita copy yang ini. Enrollment. Ini open sih. Ganti dulu. Ini enrollment ID. Enrollment ID, terus ini date, ini pay date, terus ada amount, jadi ada ID, enrollment ID, pay date, sama amount. Oke. Terus kalau udah kita migrate. Oke, jadi migrate. Sekarang kita buat controllernya. Ini kita copy. Diganti dengan payment controller. Make controller, payment controller. Oke. Create successfully. Dan kita buat modelnya dulu. Ini kita copy. Ini bukan student berarti. Payment.
Artisan make model payment. Oke, successfully. Habis itu buat modelnya ini si payment, ini isinya itu kita copy aja dari sini lah. Dari sini sampai sini. Copy aja. So kita paste di payment. Nah, ini kita ganti dengan payments. Terus ini kan tadi isinya itu ada enrollment ID, terus ada pay date, sama amount. Oke. Habis itu kita tambahin buat relasinya. Bentar. Ini kita copy aja yang ini. Tambahin di bawah. Bentar. Di sini. Ini kita ganti jadi enrollment. Oke. Lanjut, lalu kita lengkapin controllernya. Ini kan payment controller masih kosong nih, kita copy-copyin aja dari mana terserah course ya. Kemudian index, C, kita ke payment controller, kita paste di sini. Kita ganti. Ini kok enrollment? Payment. Ini juga payment. Oke ya, itu semua. Sekarang lanjut ke create-nya. Create. Copy. Oke. Payments, ini juga modelnya. Udah ya. Habis itu kita paste buat si store-nya. Terus kita paste.
Udah. Habis itu show, bagian show, copy, kita kontrol D aja, kontrol D. Nah udah, so kita hapus semuanya. Jadi bentar, ini sih alt aja deh guys. Jadi payments ya. Terus yang show udah, payments. Oke. Sekarang si edit. Jadi apa? Payments. Sini juga. Payments. Oke. Terus sekarang update. Payments. Oke. Sekarang destroy. Bisa kita ambil aja dari menu Roman, gak apa-apa. Tinggal ganti aja ini. Payments. Oke. Terus kan controllernya udah. Sekarang kita mau buat si filenya. Nih kan ada batch course. Nah ini kita tambahin. Ini kita copy aja punya si course. Enggak ada yang kita buat lagi. Nih di view ini kita buat folder baru namanya payment. Nah di situ ini bentar yang ini kita copy aja.
bentar. Ini bisa shift, abis itu tak tak tak, kan? Create, edit, index, show. Ini kita copy. Nah, kalau udah, kita paste di bagian payment tadi. Nah, create, edit, index, show. Yang pertama, itu biasa kita ke create dulu. Kita cari yang batch. Nah, kita ganti jadi payment, jadi payment lagi. Nah, bisa karena tadi yang pertama itu dia, kita kan itunya apa coba, enroll ya kan, jadi ini kita ganti bukan name tapi enrollment, enroll enrollment. Itu name sama ID-nya. Enroll ID ya tadi. Enrollment ID. Nah, enrollment ID. Wait. Kok dia? Target control X. Select name. Label select. Di bawah sini. Label select. Ini kita ganti jadi payment. Payments SID. Ininya jadi enrollment. And for each select. Oke. Terus habis itu nanti kan ada enrollment ID, habis itu ada paid date. Ini name-nya sama amount.
Oke, setelah itu kita menambahkan payment. Ini kita akan menambahkan print biar jadi PDF gitu. Nah, caranya itu di sini kalian bisa ketik aja Laravel PDF library. Nanti kalian pencet yang ini, DOM PDF. Oke. Nah, kalian jalankan ini dulu. Jalankan ini composer require ini di terminal kalian. Nah, aku udah ngejalanin tadi. Hasilnya nih, composer require ini. Terus nanti kalau selesai kalian bisa tambahkan ini file baru di controller, yaitu report controller. Oke. Kalau udah, kalian tinggal tambahkan ini. Kalian bisa pause videonya. Nih, kalian bisa tambahkan ini semua. Nih. Oke. Kalian tambahin itu semua. Terus nih bagian di bagian sebentar, index payment ya, di index payment ini kalian ganti untuk URL nya nih, jadi ini. Oke. Nanti setelah itu kalian bisa langsung print. Oke. Nah, habis itu untuk batches-nya di sini kalau misalkan kalian add new, bukan. Bentar. Nah, ini batch-nya itu dia ada kayak bentuk enum gitu, dan studentnya sesuai sama apa yang kita tambahin di batches gitu. Bukan batches, di student. Nah, di student kan kalian tambahin dulu nih, bisa. Nah, itu bentar, di enrollment nih, di enrollment page, di enrollment script. Nah, ini kalian di bagian batch, ini kalian ganti batch. Ini kalian tambahin ini, select name batch ID ya. So di sini kita pakai for each, kita pakai perulangan. Kalian sesuai dengan ID-nya. Itu. Terus yang student juga biar dia ada pilihannya. Jadi kita pakai ini juga. Nih. Name student ID, ID student ID. Terus kita pakai for each juga. Nah, nanti setelah itu dia ada pilihannya sesuai dengan batch. Jadi kalau batch aku ini ada tes 1, tes 2. Dan kalau student aku baru 1, kalian bisa tambahin sendiri. Nah, jadi pas di add new, enroll no, batch-nya dia ada pilihannya, sama studentnya juga sesuai apa yang udah kita tambahin. Gitu deh. Oke, sekian dari tugas student management. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.